Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Jako yang mengampu channel Jalan Qadim, jalan menuju pencerahan, pembebasan dan keabadian. Di edisi yang sebelumnya saya mencoba mengupas tentang sebuah pertanyaan, apakah ketika menapaki jalan Qadim itu selalu menemukan kesakitan-kesakitan? Saya mengatakan bahwa sebenarnya bukan di kesakitan itu yang menjadi permasalahannya, tetapi sebenarnya yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita mampu melepaskan sesuatu yang selama ini bertahun-tahun kita bangun. Ya, saya mencoba mengaitkan kesakitan-kesakitan tanda kutip itu ya dalam berbagai perspektif dari beberapa filosof eksistensialisme ya. Contohnya saja misalnya Albert Camus dengan teorinya tentang absurditas, bahwa dia menganggap bahwa sebenarnya kehidupan ini tidak punya makna sama sekali. Ya, Albert Camus mencoba mengambil metafora dari mitologi Yunani, ya, dari seorang raja yang bernama Sisyphus, di mana Sisyphus ini dihukum oleh dewa Zeus karena pelanggaran moralitas, dan hukumannya itu adalah dia disuruh untuk mendorong batu besar itu sampai ke puncak. Tapi sampai ke puncak, batu itu kemudian menggelinding lagi ke bawah, sehingga kemudian si Sisyphus ini harus memulai lagi kerjaannya dari awal. Nah, dari mitologi Sisyphus itulah kemudian Albert Camus menganggap bahwa kehidupan manusia itu seperti itu gitu. Semuanya adalah kesia-siaan dan tidak ada makna sebenarnya. Nah, dari situlah kemudian dia menganggap bahwa sebenarnya pemaknaan hidup itu muncul ketika kita mencoba untuk membangun semuanya dari awal, tetapi sampai ketika di puncak itu kemudian harus ditinggalkan dan harus dilepaskan. Disitulah kesakitan itu muncul. Ya, sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalnya dalam persoalan mengejar karir gitu ya. Sebuah karir kita bangun bertahun-tahun, ketika kemudian kita harus melepaskannya, di situ muncul sebuah kesakitan atau keengganan yang luar biasa. Begitu juga ketika kita membangun sebuah raksasa bisnis ya, mengumpulkan pundi-pundi finansial misalnya, itu kita lakukan bertahun-tahun, kemudian tiba-tiba kita harus berpisah dan melepaskannya, itu pun meninggalkan sebuah kesakitan. Jadi pada dasarnya mencoba menapaki jalan Qadim itu tidak ada bukan sebuah kesakitan sebenarnya, tetapi yang ada adalah apakah kita rela untuk melepaskan sesuatu yang selama ini sangat kita cintai, yang kita sayangi gitu. Karena ketika kita masuk dan menapaki jalan Qadim itu, maka semuanya kita hilangkan dalam tanda kutip. Artinya kecenderungan itu kemudian kita hilangkan ya. Harapan dan keinginan itu kita redam, bahkan kalau bisa kita masuk dalam situasi di mana kita tidak berharap apa-apa dan kita tidak punya keinginan apa-apa ya. Sama seperti ketika seorang Nietzsche ya, Friedrich Nietzsche misalnya, melihat bahwa kehidupan ini adalah sebuah nihilisme ya, sebuah nihilitas ya, sebuah situasi yang
sebenarnya hanya berujung kepada sesuatu yang nihil gitu. Nah, makanya kemudian Friedrich Nietzsche mencoba menawarkan sebuah konsep Übermensch, di mana salah satu karakteristik dari konsep Übermensch itu atau manusia unggul itu adalah bagaimana bisa menerima takdir atau menerima kenyataan apapun yang dihadapi. Ya, jadi artinya bahwa ketika kita melakukan sebuah rutinitas dalam aktivitas keseharian kita, dan kemudian kita sampai pada sebuah kejenuhan dan sebagainya, ya, menurut beberapa filosof eksistensialisme itu mengatakan bahwa itulah sebenarnya kenihilan dan absurditas yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jadi sebenarnya menapaki jalan Kodim itu adalah bagaimana kemudian kita menganggap bahwa segala yang bersifat hasrah, keinginan, harapan itu kita hilangkan, dan kita masuk pada situasi di mana ya kita tidak menginginkan apa-apa selain menjalani kehidupan sebagaimana adanya. Ya, jadi ini mirip dengan konsep Übermensch yang ditawarkan oleh Friedrich Nietzsche, ya, dalam uraiannya bagaimana menghadapi situasi nihilis itu. Begitu pula dengan Albert Camus pun juga menawarkan bagaimana kita bisa menerima kenyataan gitu. Nah, jadi sebenarnya menapaki jalan Kodim itu adalah sebuah upaya untuk bagaimana kita bisa menerima keadaan kita yang sebenarnya, ya, bagaimana kita bisa menerima kenyataan yang kita hadapi. Karena sebenarnya kalau dalam sistem algoritma, ya, itu adalah karma-karma yang sudah kita bentuk sebelum kehidupan kita saat ini, ya. Jadi kita pernah memberikan sebuah respon-respon algoritma dalam sistem komputerisasi kehidupan kita, sehingga kemudian itu mewujud dalam kenyataan yang kita hadapi hari ini. Nah, sehingga kemudian itulah yang menciptakan realitas kita, ya. Nah, jadi apapun yang terjadi, ya kita harus terima kenyataan ini, realitas ini. Jadi menapaki jalan Kodim itu adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam realitas yang kita hadapi, kenyataan yang kita hadapi, dan kita bisa menerima semua yang menjadi kenyataan dalam hidup kita. Jadi di situ tidak ada harapan, tidak ada keinginan, semata-mata kita hanya mengharapkan ridho. Ya, sekali lagi ridho. Makanya dalam praktek-praktek menapak jalan Kodim itu ada istilah tidak ada yang dituju selain ridhonya. Jadi ini sebenarnya mirip dengan konsep penerimaan takdir dari Albert Camus dan juga konsep Übermensch dari seorang Friedrich Nietzsche. Ya, jadi ini yang menarik karena ternyata para filosof eksistensialisme itu ternyata ketemu pada metode bagaimana menghadapi kehidupan yang kita jalani ini, ya, ternyata ketemu dalam sebuah persimpangan di mana
jalan Qodin sebenarnya adalah sebuah jalan yang menawarkan kepada umat manusia untuk bisa menyelesaikan semua persoalannya di alam kehidupan nyata gitu. Ya, kalau kita masuk dalam kajian-kajian metafisika, ya sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa untuk memperbaiki kehidupanmu di alam nyata ini, maka perbaiki dululah situasi metafisik yang kamu alami gitu. Nah, ketika alam metafisik membaik, maka akan mewujud menjadi kehidupan yang baik pula, dan itu di alam fisik. Nah, untuk metode-metode yang seperti itu ya kita nanti akan banyak membahas lebih jauh ya, metode-metodologi bagaimana memperbaiki alam metafisik kita sehingga kemudian di alam fisik itu bisa mewujud menjadi sebuah kenyataan yang memang itu yang menjadi atau yang kita harapkan gitu. Jadi kita tidak berharap tetapi kita hanya melakukan sesuatu yang memperbaiki situasi metafisik kita sehingga kemudian tanpa kita mengharapkan ya ternyata yang menjadi keinginan kita itu muncul dengan sendirinya. Jadi sesuatu yang tidak kita sangka-sangka kemudian akan mendatangi kita. Jadi untuk masuk pada kajian-kajian itu kita akan bahas nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Dan itu membutuhkan konsentrasi dan uraian yang lebih dalam. Tapi saya pikir pemirsa nanti akan bisa mengikuti sepanjang konsisten untuk mengikuti channel ini, karena setahap demi setahap kita akan buka uraian-uraian tentang alam Qodin. Oke, pemirsa semua, live streaming malam ini dari Bang Jako cukup sampai di sini ya. Saya berharap seluruh pemirsa untuk bisa tetap selalu stay tune ya di channel Jalan Qodin, jalan menuju pencerahan, jalan menuju pembebasan, dan jalan menuju keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.